Nama saya Elga, owner dari Bagol Siklit. Dan untuk Bagol Siklit itu beralamat di Jalan Raya Kampung Sawah, RT 001, RW 001, nomor 54, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Depok. Bagol Siklit itu sebenarnya dari kayak nama akrab saya sih kalau di keluarga sebenarnya. Jadi kayak apa panggilan akrab lah dari keluarga gitu. Kalau untuk Bagol Siklita sendiri saya mulai dari tahun 2022 akhir kalau nggak salah, atau pertengahan gitu, dengan 2022. Itu dulunya sih udah jalan mulai suka ke dunia ikan ya. Cuman kalau dulu belum kena siklit dulu. Jadi dulu tuh pertama banget saya tuh dari aquascape. Main aquascape terus lama-lama kayak perawatannya ribet lah, lama-lama lumutan terus gitu. Akhirnya nyari opsi lain, gimana lah kalau misalnya ngerawat ikan aja gitu, nggak usah ngerawat tanaman apa gimana gitu, tapi yang sekiranya itu nggak ngebosenin gitu. Nah, googling akhirnya ketemu nih ikan siklit gitu kan. Ikan siklit ini ikan apa gitu, saya google, ternyata kan banyak variasinya gitu kan, warnanya juga bagus-bagus gitu. Nah, mulai dari situlah nyoba cari di toko ikan sekitar gitu. Ikan, ada yang jual ikan ini enggak, ada yang jual ikan ini, ngumpulin satu-satu, akhirnya udah main konten gitu. Lama-lama kok seru juga gitu loh. Akhirnya udah dari situlah udah mulai kecanduan sampai sekarang gitu. Nah, kalau untuk beralih ke ikan singgelan ya, kalau dibilang ikan singgelan atau ikan kontes tuh berawal dari kejenuhan sebenarnya sih. Kejenuhan dari ikan komteng gitu kan, kayak ngeliatnya ikannya cuma kayak campur-campur kayak gitu doang. Terus juga ngelihat dari badannya sering hancur, sirip sering hancur tuh kayak nggak bagus gitu kan. Akhirnya cobalah dari Facebook. Dari Facebook tuh ngelihat pertama tuh orang-orang Thailand, siklit Thailand kok pada bagus-bagus gitu ya, diapain sama mereka gitu kan. Akhirnya udah coba cari-cari tahu, oh ternyata mereka pada disekat-sekatin nih gitu kan. Akhirnya udah mulai dari situ beli lagi tank satu ukuran 60 cm waktu itu, 60 cm saya sekat dua. Udah mulai dari situ, dari ikan komteng yang saya punya, cobalah saya perbaiki nih istilahnya gitu. Di singgelan, dirawat lah sebaik mungkin gitu dengan cara saya sendiri gitu kan. Lama-lama kok, ada perubahan nih, makin bagus gitu kan. Akhirnya, yaudah nih, apa nggak coba saya fokusin ya gitu. Pertama gitu, saya fokusin di singgelan. Akhirnya nambah tank 60 lagi, satu lagi, jadi punya 4 kamar lah istilahnya gitu. Saya mulai cari bahanan tuh di teman-teman penghobis juga gitu kan, yang bagus apa gitu. Nah, terus mulai dari situ udah saya cari tahu caranya, saya oprek-oprek perawatan, pakan dan segala macam tuh, mulai eksperimen dari situ gitu. Terus lama-lama ya udah pas banget lagi di tengah jalan belajar lah istilahnya gitu ya. Waktu itu dari komunitas ada ngadain kontes Salonokara tuh pertama kali. Nah, terus saya penasaran gitu kan, apa hasil progresan saya tuh bisa masuk juara nggak ya gitu. Awalnya nyoba aja gitu, ternyata belum juara. Terus kontes kedua belum juara, kontes ketiga baru alhamdulillah pecah telur gitu, juara. Nah, mulai dari situ ya udah berlanjut sampai sekarang. Kalau di sini ikan ada yang import, ada yang lokal. Karena kalau saya sendiri nggak berpatokan ikan bagus harus dari import, enggak gitu. Karena saya lihat sendiri pun juga ikan lokal, kalaupun kita pinter milihnya, itu banyak juga kok yang bagus gitu loh. Asal kita tahu bakatnya, atau nanti jenjang ke depannya tuh seperti apa, ikan tuh udah pasti kelihatan kok gitu. Kalau di sini sih selagi emang ada yang mau diperjualbelikan sih, karena kan di sini kan jatuhnya kan bukan kayak toko ikan biasa ya. Ini kan jatuhnya kayak galeri, terus juga koleksinya pun koleksi yang terpilih gitu, bukan yang sembarang
ngambil banyak langsung dihitung enggak gitu. Kita pilih satu-satu, kita rawat satu-satu semaksimal mungkin sampai bagus. Bisa kalau misalnya emang ada yang berminat dengan salah satu koleksi saya, bisa langsung ke WA aja. Untuk WA-nya 0818 0720 2014. Kalau nama medsos, kalau di Facebook Elga Setiawadi, kalau di IG ada namanya Bagel Siklit gitu. Di TikTok juga ada Elga Setiawadi atau Bagel Siklit gitu. Oke guys, kali ini gue lagi ada di tempatnya Mas Elga nih. Apa kabar nih Mas Elga? Alhamdulillah sehat bang. Alhamdulillah. Iya. Minal aidin juga nih ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Iya, karena masih suasana Lebaran ya, belum Nah, lama iya, inilah. jadi sebelumnya guys, gue tuh udah lama dari tahun kemarin ya Mas ya. Iya, dari tahun kemarin udah coba kontak gitu, bisa kesini nggak? Cuman waktu kemarin masih ada renovasi ya, Nah, jadi itu masih dia, guys. masih belum bisa untuk dikunjungi. Tapi Oke. sekarang alhamdulillah udah selesai semua. Gitu. 100% nih Mas. Belum 100%, cuman yang utamanya sih udah jadi. Ini kayak di kontes ya. Iya, Wah, kurang mantap lebih, banget kurang lebih kayak di arena kontes. Gokil nih. Ini emang sengaja kayak gini apa memang udah dipikirin matang-matang nih Mas kayak gini Mas? Memang sengaja kayak gini gitu, karena kan memang untuk perencanaan ini sebenarnya udah lama gitu, cuman emang baru terrealisasinya sekarang Tahun ini ya? gitu, tahun-tahun ini. Cuman kalau untuk konsep kayak gini emang udah dari dulu gitu. Oh, udah Karena ada kan gambarannya ya. udah ada gambaran. Jadi kayak gimana, jadi konsep kasarannya ya atau ininya gimana caranya ketika ikan pindah ke arena kontes tuh nggak terlalu stres gitu aja sih. Oke, karena Gitu. memang di sini ya ibaratnya apa ya? Wah, ini kayak di tempat gue yang lama Nah nih, gitu, ya. sekiranya kita bikin ikan tuh kayak gitu Iya. loh. Oh ini gue balik lagi ke rumah gue gitu Iya, kan. menyesuaikan lingkungan ya. Menyesuaikan lingkungan lagi. Jadi lebih untuk adaptasi lebih cepat lagi lah gitu. Iya. Ini kalau di total ada berapa sekat nih Mas Elga? Kurang lebih sekitar 60-an sampai 70-an sih. Dan itu keisi semua Mas ikannya? Untuk sekarang belum keisi semua, karena kan emang kita kan nggak sembarangan ya untuk milih ikan, apalagi untuk bahan-bahanan juga. Jadi mana yang menurut saya bagus baru saya masukin, tapi kalau enggak ya enggak gitu. Oke, kalau jenis mungkin ada beberapa nih Mas. Kalau jenis alhamdulillah lumayan banyak sih gitu. Cuman memang kita untuk saat ini memang jenisnya masih banyaknya yang umum ada di pasaran gitu. Cuman ini yang udah seleksinya lah gitu. Ya. Oke Mas Elga, nih saya mau izin nih Mas ya buat lihat-lihat nih ada Boleh. koleksinya nih. Boleh, Mungkin boleh, dari silakan. yang udah menjabat gelar juara kali ya. Nah boleh. Boleh ya? Kalau udah yang langsung udah dapat juara ada kita. Nah, Boleh, kita mau boleh. izin sambil belajar juga nih. Boleh silakan. Kalian nih Bebas, bebas. Nah, ada di sebelah sini Mas Elga. Ini kalau dari jenis Dragon Blood ya? Ini bisa dibilang Dragon Blood, cuman kalau dari yang saya dapat ikan ini itu dia bilangnya sih Firefish ya. Oke. Karena kan banyak yang bilang Firefish sama Dragon Blood tuh sama. Cuman kalau dari asalnya dia namanya Firefish. Dan ini imporan Mas. Ini impor. Ini waktu itu udah dapat gelar 2 kali. Waktu di kontes Malang 1 juara 1 dia, terus di Nusatik Grand Champion. Nusatik tahun lalu. Tahun kemarin ya baru banget ya. Baru banget. Dapat Grand Champion nih waktu Iya. Mungkin kalau dari penilaian Mas Elga sendiri nih, dia kelebihannya apa nih Mas? Pertama kelebihannya di corak peacocknya itu ya. Dia tegas, terus juga hampir di semua finnya dia ada. Itu di dorsal, di ekor, sama di dayungnya dia ada corak peacocknya. Terus juga poin plusnya lagi di bagian ekspornya dia penuh itu di anal finnya. Oke, itu wajib tuh Mas kalau buat penilaian kontes Mas. Setahu saya semakin banyak nilainya semakin tinggi. Ini kalau dari saya sudah maksimal apa belum Mas? Ini belum maksimal. Ini kalau nggak salah masih di kisaran 11-12. Dan ini kalau teman-teman ada yang minat boleh Mas. Boleh, silakan kalau emang harganya cocok. Oke, tinggal WA ke nomor yang Tinggal tadi WA ya. di nomor yang tadi. Kalau di
Sebelahnya apa mas? Lah ini namanya Guenteri, Aulonokara Guenteri. Dia masih Aulonokara. Masih Aulonokara. Ini termasuk yang rare juga sih. Kenapa Di dia Indo gitu. rare tuh? Apa yang memang jarang masuk atau gimana mas? Jarang masuk juga, jarang yang punya juga sih. Gitu. Biasanya kalau banyaknya itu di apa? Dia kan impor ya. Ah. Di negara apa? Mungkin Thailand atau Jerman atau mana gitu. Setahu saya di Thailand ada beberapa, nggak terlalu banyak juga sih. Cuman kalau untuk Taiwan atau Jerman saya kurang tahu deh kalau itu. Oke. Ah. Ini kalau dari warna emang kayak gini aja apa? Dia ada warna udah lain? paling mentok kayak gini dia. Lagi mode on fire-nya sebenarnya kayak gini. Warna aslinya dia seperti ini. Gitu, hijau agak kehitaman. Dan dia masih bisa besar lagi ya. Masih bisa lagi. Nah, kita geser ke sebelahnya nih Mas Elga. Ini kalau dari jenis ada Maelandi ya? Betul, ini Aulonokara Maelandi. Nah, kalau untuk penilaian Maelandi sendiri tuh dinilai dari apanya Mas? Entah sulfurnya atau dari si hitam itu pekat atau gimana? Nah, kalau untuk penilaian yang paling mencolok banget di Maelandi sebenarnya di badannya dia harus hitam pekat, terus juga sulfurnya harus orange sebenarnya dan harus full dari ujung mulut sampai atas kepala gitu. Kalau bisa sampai bocor ke dorsal atasnya. Ini udah 3 kali deh kalau nggak salah juara Wah, 3. Mantap nih, keren banget nih Maelandi nih. Dia selain ada sulfurnya apalagi Mas spesialnya tuh kalau Maelandi ya? Kalau Maelandi sebenarnya lebih identiknya dia atau spesialnya dia sih sebenarnya di sulfurnya itu ya, karena kan jarang yang menyamai ya. Setahu saya kalau yang ada sulfurnya itu selain Maelandi, Zirok ya. Zirok dia juga ada sulfurnya, cuman nggak seciri khas Maelandi gitu. Nah, ada Zirok, ada Mararok gitu-gitu Ada lah Mararok, pokoknya ya. betul. Ada apa lagi tuh yang ada sulfurnya tuh? Frieri Iceberg Frieri, kalau ya, nggak salah. kalau gitu. Ada, dia putih juga tuh. Nah, kalau di sebelahnya ini ada dari jenis apa nih, Mas? Ini Aulonokara usisia. Dia tuh warnanya mirip-mirip kayak apa ya? Mungkin kayak Blue Neon, terus Museri, mirip-mirip kayak gitu ya? Kuning, Mirip-mirip biru, kayak gitu hitam kurang ya? lebih. Cuman kalau usisia dia memang tipikalnya badannya full kuning sampai ekor, kepalanya biru. Terus juga di sirip-siripnya itu di atasnya di ujungnya itu semuanya hitam. Gitu. Tapi Itu kalau udah dari ciri khas. jenis dia termasuk yang udah banyak atau masih rare, Mas? Ini termasuknya sih udah banyak ya. Cuman kalau yang ibaratnya dibilang rapih atau kualitasnya bagus sih mungkin agak jarang ya. Dan kelebihan yang ini apa nih, Mas? Nah, kalau kelebihan yang ini dia dari finnya itu udah rapih atas bawah, terus juga bukaan ekornya juga udah lebar, terus juga birunya dia nggak ada bocor malah, dia udah di kepala aja birunya. Boleh tanya nggak, kalau yang karang-karang ini fungsinya apa nih, Mas? Kalau karang ini seperti normalnya itu aja ya, fungsi media filter buat naikin pH aja sih sama stabilin pH air ya. Itu aja. Emang harus jenis karang ini apa pakai karang jahe atau apa bisa? Bebas. Oh, bebas sama, ya? Sama aja sih. Cuman karena waktu kemarin lagi main-main ke pantai nemu karang kayak gini, ya udah ambilin aja Oh, bawa aja pulang gitu. kebetulan ya. Iya, lagi Daripada ada kita event. beli ya. Daripada beli kan Iya. karang-karang kayak gini kan lumayan mahal. Iya. Udah ambilin aja. Taruh akuarium brak udah. Iya. Nah, kalau dari ini gelar nih, dia udah dapat gelar nih, Mas, juara. Udah dapet juara 2 di Nusatik 2023 kalau nggak salah. Oke, jadi Betul. udah 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Iya, betul. Oke, tuh guys, keren banget nih. Tadi namanya Usisia ya. Iya, usisia yang normalnya bukan yang albino. Siap. Nah, kita geser di bawahnya si Usisia tadi nih, Mas. Nah, ini biru-biru apa nih? Saya jarang lihat nih, Mas. Nah, ini termasuknya Aulonokara Cilumba, Stuart Granti Cilumba. Dia memang termasuk rare juga sih di Indo. Jarang juga yang punya, jarang juga yang masukin juga. Jadi makanya ya agak rare sih. Jarang yang punya lah kalau Cilumba. Dia kalau memang apa ya? Dia kalau memang dari warna memang biru kayak gini aja. Memang kayak gini. Ini udah maksimal. Dia biru keunguan dia. Cilumba. Dia jarang nih ya. Jarang. Dan masih ini jarang imporan, banget. Mas. Ini impor. Ya mungkin buat teman-teman yang minat bisa WA langsung ya. Boleh, silakan. Ini di size berapa nih, Mas? Ini kemungkinan di 11-12 kayaknya. Oke, kalau untuk ke ajang kontes sudah pernah turun nih, Mas?
Kalau untuk kontes belum. Oh, belum. Belum pernah turun karena ini juga baru ambil juga akhir tahun kemarin sih. Oke. Gitu. Jadi belum lama juga. Jadi belum lama ya. Dulu waktu pengambilan SS-nya memang sebesar ini apa masih kecil, Mas? Enggak sih, ini mah agak lebih kecil dari ini sedikit gitu. Cuman waktu datang dia emang belum serapi sekarang, belum apa namanya dari fin apa badan tuh belum sebagus sekarang lah gitu. Berarti dia kalau dari jenis masih Aulonokara ya? Masih Aulonokara. Di sebelahnya kita geser, Mas. Nah, ini ada apa nih? Eureka, Eureka albino. Ini albinonya. Ini yang albinonya. Nah, kalau misalnya yang biasa kita lihat Eureka itu kan biasanya ada biru-birunya gitu. Nah, itu. Nah, ini versi albinonya. Ini keren banget, sumpah ini. Wah, rapi banget ya. Terus juga panjang, gondrong banget lagi. Iya. Ini jarang kelihatan kayak gini nih, Mas. Gila. Kalau Eureka patokan bersihnya dia seperti ini. Fin harus panjang, bukaan ekor harus lebar, terus juga corak putihnya tuh usahakan nggak boleh bocor sih, nggak boleh bocor warna lain. Kan itu di atas dorsalnya tuh ada strip putih, tuh dia harus rapi. Terus juga di ujung-ujung ekornya tuh dia harus putih. Dan ini satu-satunya di sini, Mas. Ini satu-satunya. Oke, itu keren banget. Yang normalnya ada gak? Yang normalnya kita belum ada nih. Cuman kalau besok-besoknya ada, pasti nanti diupdate kok di WA gitu. Ya pokoknya di medsos juga ini ya, sering posting juga ya. Sering posting juga kok. Contoh Eureka yang rapi itu seperti ini, Mas ya. Iya. Keren Kurang banget. lebih lah ya seperti ini patokannya gitu. Nah, kalau di sini nih apa nih? Kayaknya sekilas hampir mirip sama si Usisia ya warnanya ya. Nah, sekilas memang dia mirip Usisia tapi udah beda jenis ini. Kalau ini dia Aulonokara walteri. Walteri ya. Dia yang membedakan sama Usisia itu di apa, Mas? Dari warna beda, dari bentuk badan juga beda. Terus juga dari apa namanya karakternya dia juga beda sih. Gitu. Kalau misalnya walteri ini dia masih satu regu dengan Eureka. Oh, Nah, makanya agak apa ya? agak panjang. Panjang gitu. gitu ya, keluarga-keluarga Eureka tuh, guys. Dia satu keluarga sama Jacob Freibergi dia. Nah, yang Gitu. dia terkenal agak gondrong-gondrong lah ya. Nah, kalau ini termasuk yang rare nih. Ini termasuknya lumayan rare juga, lumayan langka juga. Dan ini udah maksimal, Mas. Ini udah kayaknya deh, udah maksimal, ini udah 12-an deh. Penilaian kontes-kontes gitu Mas Alga tahu gak? Sedikit, banyak sedikitnya sih tahu. Untuk penilaian badan ya, kalau untuk penilaian badan di kontes sebenarnya sih balik lagi tergantung ke ikannya dulu ya Mas. Karena kan di setiap kategori ikan atau di setiap ikan tuh kan beda. Cuman kalau untuk di wild, patokan gampangnya kita lihat dulu versi wildnya tuh seperti apa gitu loh, bentuk badannya seperti apa, finnya seperti apa, terus juga warnanya seperti apa gitu. Kurang lebih kita akan mengacu ke sana gitu. Jadi semakin mendekati wildnya itu poinnya semakin tinggi gitu. Makanya kalau untuk progres Aulonokara wild itu kita juga nggak bisa sembarangan nih gitu loh. Jadi harus ada pakem pertamanya dulu. Ikan ini tuh jenisnya apa, bentuknya seperti apa. Nah, kita baru mengarahkan agar ikan tuh jadinya ke arah situ gitu loh. Kalau dari dorsal, terus buntut, ventral pita, ya terus juga pattern mungkin ya. Pattern. Nah, itu gimana penilaian Mas? Apa ada kriteria yang spesifik kah? Kalau misalnya untuk kayak fin ya, maksudnya itu kan masuknya fin, terus juga corak, warna gitu kan, itu balik lagi tergantung ke ikannya lagi gitu. Misalnya kita lagi bicara soal contohnya yang paling umum apa ya, Dragon blood atau apa? Dragon blood lah gitu. Nah, dragon blood kan dia termasuknya kalau di kontes kan man-made ya, atau buatan manusia lah gitu. Nah, itu nggak ada patokan resmi atau seperti apa. Yang penting kalau dragon blood itu pertama namanya dia Aulonokara ya, otomatis peacocknya, pattern peacocknya itu harus jelas, harus tegas lah gitu. Terus juga warna kalau bisa ngeblok, padet gitu. Terus untuk pattern-patternnya semuanya yang di badan apa yang di fin tuh usahakan semuanya tegas gitu. Dan juga paling utama di semua kontes tuh pasti ikannya harus sehat dan mau flaring. Kalau untuk postur fisik Postur badan. Iya. Kalau untuk postur badan
sebisa mungkin jangan terlalu gemuk, jangan pula terlalu kurus. Patokan utamanya itu di bagian badan sama di area atas kepala. Patokannya Gitu. tuh Mas. Itu udah paling kelihatan banget lah di mana itu ikan. Oh ini udah kegendutan nih. Oh ini masih kurang gendut gitu. Iya. Itu dilihat dari kita, misalnya ikan lagi ngadep ke kita gitu. Nah itu kelihatan tuh bentuk badannya. Kalau untuk ikan yang udah kegendutan, badannya pasti lebih dari insang dia. Nah, ketahuan ya. Ketahuan gitu. Nah kalau misalnya lebar badan dia udah lebih dari insangnya dia, berarti itu udah kegendutan. Nah, sekarang kita lanjut lagi Mas Helga. Kalau di sini nih ada OB peacock ya? Iya, ini OB peacock. Tapi kayaknya sekilas corak-corak warnanya nih agak beda ya pada umumnya ya. Ini juga ya termasuknya sih dia tetap OB ya, karena kan ada corak ciri khasnya dia, ada yang blotch birunya itu. Itu blotch gitu ya. Cuman minusnya memang tidak sebanyak biasanya. Nah, Gitu. itu kayak gitu masuk kriteria penilaian juga tuh Mas. Itu termasuk Kayak blotch kalau gitu banyak kalau ya? di OB itu termasuk kriteria penilaian, karena kan namanya juga OB ya, yang diekspos otomatis kan blotch-nya itu ya. Yang paling ciri khas dari dia kan blotch-nya itu. Nah itu udah Iya. termasuk hitungan penilaian juga. Oh, berarti itu Mas ya, yang penting tuh apa ya, si ciri-ciri ikan tersebut ya. Misalkan nih ikan ini emang harusnya kayak gini, ya udah, itu masuk penilaian kayak gitu. Betul, Nah, itu jadi penilaian utama. Makanya saya bilang tadi, tentukan ikannya dulu apa gitu. Jenisnya apa, misalnya kayak gini OB. Berarti kan OB yang terkenal apa? Blotch-nya. Yaudah, berarti blotch-nya harus banyak. Nah, itu dia Gitu. salah satu faktor utama penilaian ya. Penilaian. Oke, kalau yang ini dia spesialnya di apa nih Mas? Kalau ini dia spesialnya di peacock-nya. Nah, Di corak itu ya, peacock-nya. yang apa? Totol-totol itu ya. Totol-totolnya dia rapet, terus juga tegas juga gitu. Memang kalau ikan ini minusnya hanya di blotch-nya aja. Tapi ya pokoknya kalau penilaian kontes itu nggak hanya dilihat dari satu sisi ya. Nggak hanya Dari dilihat satu bentuk sisi. badan ya, segala Bentuk, macam lah ya. Semuanya, bahkan sampai ada yang bilang, waktu itu saya pernah ngobrol sama juri, di matanya itu dia ada semacam kayak ring. Ring itu harus nggak boleh putus tuh. Oh, bahkan Gitu. sampai ke mata ya. Bahkan sampai ke dalam mata pun dia ada penilaiannya. Nah, seteliti itu Gitu. guys. Jadi kan di mata itu kan ada hitamnya tuh. Nah, di Nah, pinggirnya iya. kan ada ring kuning atau ring putih gitu. Nah itu usahakan harus nyatu, jangan bocor, harus bersih juga, harus clean. Nah, di sebelahnya nggak kalah menarik juga nih. Nah, ini masih OB juga Mas Keluarga ya. OB juga, ya. Nah, ini kalau dari warna kuning ya. Ya, ini OB kuning. OB yellow ya sebutannya ya. Betul, OB yellow. Biasanya kalau OB-OB kuning kayak gini, dia kan OB itu kan ikan-ikan man-made gitu ya. Crossingan antar jenis A jenis B ya. Biasanya Betul. kalau untuk jadi warna kuning ini nih dari jenis apa sih Mas silangannya Mas? Yang saya tahu kalau OB kuning tuh bisa diambil dari Baensi, bisa diambil juga dari Lemon Jack juga bisa. Terus ada juga yang pernah bilang ngambil dari Usisia juga bisa gitu. Cuman yang katanya sih yang paling gampang ngambil dari Baensi. Ya karena memang warna basic dasar bensin itu kan kuning ya. Kuning, betul. Ini juga banyak yang bilang waktu pertama kali boomingnya tuh gara-gara ikan saya dulu. Di waktu itu kalau nggak salah di arena kontes tuh hanya ikan saya yang OB warna kuning. Nah, keren Gitu. banget ya. Beda dari yang lain. ya. Paling mencolok Pasti kan orang kayak, wah ini beda sendiri gitu kan. Kayak semua mata tuh tertuju nih sama langsung ke ikan situ ini ya. gitu. Wah, Karena keren yang banget. lainnya tuh merah, oranye, putih gitu Iya, kan. biru ya, segala Biru, pink gitu kan. Waktu itu cuma saya doang yang bawa kuning. Wah, dan ini Gitu. dia imporan Mas. Ini masih impor. Tapi memang kalau untuk ikan-ikan lokal sendiri Mas ya, apakah akan sebagus ini juga Mas? Kalau di Bisa. progres ya? Bisa, itu balik lagi ke genetiknya ya. Nah, kalau kita bicara soal genetik lagi, kita nggak bisa tahu nih, Nah. itu ikan bawa genetiknya bagus apa enggak. Kalau untuk sekedar kayak perawatan atau pakan itu hanya penunjang. Oke. Gitu. Kalau di sini tuh pakai apa ya? Pakannya tuh apa? Apa kayak ada pelet tertentu atau memang pakan alami kayak cacing segala macam? Terus juga untuk pemberiannya dalam satu hari itu berapa kali Mas? Kalau di sini, kalau untuk perawatan ya, untuk perawatan kalau di sini pakan kita pakai full pellet semua. Mau dari untuk gemukin, terus juga gedein, warna, fin, semuanya tuh kita pakai pellet gitu. Kita nggak ada pakai pakan alami kayak cacing beku atau apa gitu, kita nggak. Terus untuk
durasi ngasih makannya kalau di kita sehari sekali cukup. Ada jumlah-jumlah butiran aja tuh gak mas? Oh, kalau kita enggak sih. Kalau saya biasanya untuk ngasih makan tuh sekali ngasih makan ngelihat sampai perutnya agak gede dikit aja. Jadi kitanya juga harus peka juga Harus ya? peka juga karena kan kita karena yang kita tahu ya siklit nafsu makannya tinggi Iya. ya. Jadi mau seberapa pun kita kasih sama dia habis aja gitu. bener. Tapi kan tahu-tahu bodohnya gede banget. Makanya kan ada gitu. penyakit namanya bloating mas ya. Nah, gitu. Tahu-tahu ada juga yang bloating gitu. Kita masuk lagi ke OB-OB lagi nih mas Ega. Kalau tadi kan Boleh. ada pink, ada kuning ya. Nah Nah. ini dia biru ya. Ini biru nih, biru putih Biru clean putih. nih. Nih ini yang menarik kan nih panjang banget ya. Ini tuh sebutannya apa mas kalau di dasi ya? Kalau di kita tuh nyebutnya dasi. Dasi ya. Vindasi itu. Ini penilaian juga mas kalau dasi. Masuk penilaian juga. Kalau untuk dasi yang penting jangan sampai dia bercabang ujungnya. Di ujungnya itu paling ujung banget, paling bawah itu biasanya kalau udah kepanjangan dia akan cabang jadi dua gitu, kebelah gitu dua. Ya tuh guys tuh. Jadi tuh penilaian juga guys. Penilaian juga itu juga minusnya setahu saya lumayan gede kalau dasi bercabang. Oke. Itu bisa ngurangi penilaian juga. Walaupun sekarang nih udah sepanjang ini, tapi pas dilihat dasinya ujungnya cabang dua gitu, Iya. udah minusnya banyak jadinya. Oh gitu itu guys Gitu. ya. Catat tuh guys ya. Jadi kalau teman-teman yang pengen progres tuh, nah Hati-hati juga. bisa belajar nih di sini guys. Dan untuk ini ya mas ya. Kalau dalam segi penilaian juga nih mas. Mungkin kan kita bicara dari kualitas ikan ya. Boleh. Nah mungkin kalau dari faktor lain, misal kelangkaan ikan jenis tersebut tuh mas, itu masuk juga mas. Kalau di kontes setahu saya itu nggak begitu pengaruh ya kalau untuk gitu ya. kelangkaan ikan. Ya karena kan yang dinilai oleh juri kan gimana perform ikan saat di tank atau di penilaian. Jadi nggak peduli walaupun kita nih misalnya bawa ikan yang masih rare banget gitu, kita yakin menang gitu, belum tentu. Karena kan pertama yang dinilai oleh juri itu performnya si ikan dulu. Si juri juga nggak bakal ngeliat ini ikan punya siapa, itu juri nggak akan tahu gitu. Oke. Nah kita geser lagi ke jenis lainnya nih mas Elga. Boleh. Ini ada jenis apa nih mas? Ini Aulonokara elwanda. Dan iya untuk ikan-ikan kontes sendiri jenisnya memang Aulonokara aja apa ada jenis lain nanti mas? Kalau untuk sekarang yang saya tahu kalau nanti yang akan datang ya di Nusatik itu baru ada jenis baru itu masuk ke kategori Hubs. Oke. Karena yang sebelum-sebelumnya itu hanya Aulonokara saja. Baru tahun ini yang rencananya akan ada Hubs-nya. Ya. Gitu. Dan di tempat Mas Helga sendiri ini ada HP juga. Kalau untuk sekarang masih sedikit koleksinya untuk Hubs-nya. Kekurangan dan kelebihan dia nih apa nih mas? Nah, kalau misalnya kelebihan dia ya, pertama itu dari segi warna, bentuk badan, dan ciri khas dari Elwanda tuh semuanya dapat di dia. Gitu loh. Pertama juga dari bentuk badan, itu udah dari kepalanya ada dekoknya dikit, ciri khasnya dia. Terus juga dari warna fin ada strip kuningnya, di ujung ekor juga ada kuningnya. Itu udah ciri khas dia. Terus juga dari bentuk badan, shape-nya dia tuh udah bentuk Elwanda banget gitu. Kekurangannya ini ikan kemudian. Sekarang nih yang lagi direkam nih lagi mode on fire nih dia nih. Waduh, karena tahu Bang Gio mau datang. Nah, mungkin kayak gitu ya. Ini sekarang lagi mode on fire. Nah, bisa jadi 10 menit atau 5 menit ke depan dia jadi mojok. Warnanya gelap gitu. Oke. Ini kalau salah satu tantangan juga sebenarnya sih kalau emang mau progres Elwanda tuh ya kayak gitu. Mempertahankan moodnya dia dulu gitu. Nah, itu dia guys. Jadi Gitu. ternyata di jenis-jenis tertentu tuh ada karakter masing-masing ya. Betul, ada karakternya sendiri-sendiri. Terus Gitu. di sebelahnya nih kan tadi kita bahas apa Bensi ya. Ya. Nah kalau ini nih Lemon Jack ya. Ini Lemon Jack ini. Lemon Jack nih yang tadi Mas Helga bilang ya. Iya. Kemungkinan OB Yellow nih di crossing sama ini juga ya. Bisa juga gitu karena kan emang dia basicnya ada kuningnya ya. Gitu. Nah kalau untuk Mas Helga nih misalkan ya, misalkan udah hamin 2 minggu dalam kontes nih terjun ya. Nah itu kira-kira untuk ikan itu bisa disalon nggak sih Mas? Contohnya kayak misalkan, coba kita pengen nyalon nih. Kalau untuk nyalon ya bahasanya nyalon lah. Iya, istilahnya bahasa kasarnya lah.
kalau saya paling anti yang namanya nyalon ikan. Karena kalau yang saya tahu ya, kalau nyalon kan ibaratnya bentuk finnya agak kurang rapi nih, sama dia dipotong. Dulu saya pernah nyoba di eksperimen saya lah gitu. Hasilnya tulangnya pada bengkok-bengkok, siripnya jadi bentuknya nggak normal lagi. Terus juga dari mental si ikan juga down-nya lama banget. Lebih banyak mudorotnya ya. Benar, lebih banyak minusnya lah Minusnya. gitu. Walaupun awal-awal terlihat oke gitu ya, tapi kita nggak mikirin ke Jangka panjangnya. Jangka panjangnya. Nah, Gitu. tapi kalau dalam kontes ketahuan Mas ikan yang Ketahuan, habis dipotong nih ya gitu. Nah tuh Nah. penting banget nih. Makanya walaupun serapih apapun kita nyalon ikan, sama juri pasti kelihatan. Tuh guys tuh. Jadi memang juri ini memang bukan sembarangan ya. Bukan sembarangan. Pasti karena, punya poin-poin tertentu lah. mata-mata juri tuh biasanya jauh lebih teliti daripada kita. Nah itu dia guys. Oke Mas Alvin, kalau tadi kan kita bahas ikan-ikan yang udah jadi tuh. Ya, Nah di sudut sebelah kiri nih saya lihat nih masih kecil-kecil ACC ya. iya. Nah, untuk yang tadi kita udah bahas yang udah jadinya, udah siap kontes lah istilahnya. Nah, sekarang yang sebelah atau di depannya lagi itu masih yang bahan-bahannya. Oh gitu. Yang masih progresnya masih panjang banget gitu. Oke siap. Gitu. Nah, mungkin kita langsung aja kali Mas ya. Boleh, silakan. Oke kalau dari sebelah sini nih Mas. Nah, ini jenis OB ini. Cuman masih bahanan dia. Nah kalau untuk menentukan ikan ini kan belum kelihatan ya. Belum Mungkin kelihatan kalau depan dari berapa. kacamata saya atau teman-teman yang masih awam gitu ya, mungkin terlihat biasa. Nah mungkin Mas Helga punya penilaian sendiri nggak Mas? Kenapa ini kok bisa bakal jadi bakat-bakat ikan-ikan kontes nih Mas? Nah, kalau misalnya di standar saya ya, atau ciri khas saya gitu. Kalau untuk pemilihan bahan, yang saya lihat pertama kali itu bentuk badan. Nah, dari bentuk badan ini dia kan nggak pendek, nggak terlalu panjang juga. Terus juga di bagian pangkal ekor itu dia nggak ngotak gitu loh, dia lancip. Oh gitu ya. Nah itu udah jadi poin utama dulu kalau mau nyari bahanan kayak gitu. Terus juga di poin lainnya, dari dorsalnya, fin atasnya itu dia udah tinggi, udah ada bakat bakal Panjang gondrong lah ya. gitu, iya. Tuh ini dari jenis OB ya. Ini dari jenis OB. Kalau di sebelahnya lagi. Nah ini OB juga. Oke, ini OB. Nah, kurang lebih sama lah Kurang lebih sama penilaiannya. tuh, gitu. Nah, ini tuh. juga masih OB. Nah ini dibilang OB Eureka ini. OB Eureka. Nah kalau ini karena dia ada silangan dari Eureka, berarti kan kita patokannya ada Eurekanya. Eureka ciri khasnya apa? Pertama warna orange. Yang kedua bodinya panjang. Nah, itu dia. Nah, gitu. Jadi kecil-kecil udah kelihatan gondrong kayak gini. Udah Karena kelihatan memang gondrong dan dari badannya Eureka ya. panjang. Nah, gitu. betul. Badannya udah masuk badan Eureka. Nah, ini kalau teman-teman tiba-tiba ada yang minat ikan-ikan kayak gini nih, itu bisa juga Mas diperjualbelikan Mas. Boleh, silakan. Boleh tuh. Boleh guys. banget. Dan ini ya sebenarnya juga memang udah sortiran ya. Iya, ini udah sortiran juga. Ya gitu. calon ya, bakat-bakat lah ya. Ya, adalah bakatnya gitu. Pokoknya kalau di sudut sebelah sini nih bahan-bahan semua ya. Bahan-bahan semua. Nah, ini hampir semua rata-rata nih OB ya. Iya, ini OB lagi, ini OB Eureka. Nah, ini paling rapih menurut saya. Paling rapi. Paling rapih untuk bahanan ya. Nah, paling rapinya itu di apanya, Mas? Nah, pertama karena ini OB Eureka, balik lagi ke badannya panjang. Yang kedua, dilihat bentuk finnya aja dulu. Nah, fin atas, ekor, anal fin sama dasinya. ini kecil-kecil udah kelihatan ya. Udah kelihatan. Keren banget nih. Kalau dari SS mungkin di 6 ya, 6 7 atau berapa? Ini masih 6 kayaknya deh. 6 ya. Masih 6, 56 lah. 56 tuh guys. Nah. Nah, kalau di sebelahnya Nah, ini OB merah dia. OB merah. Tuh guys tuh. Hampir semua rata-rata di sini nih OB, OB nih ya. ya. Nah, ini masuk red flash. Oh, ini red flash nih, karena lagi ngumpet ya. Ya, nah itu juga salah satu tantangan kita nih kalau misalnya mau progres bahanan, progres mental yang paling susah. Nah, itu dia mental juga dinilai juga, guys. jangan sepelein mental. Oh, Gitu. kita mungkin yang kelihatan aja nih. Nah, ini juga masuknya kelihatan tuh. Nah, itu ya. Dia mau show tapi ngumpet lagi. Iya, karena takut.
Itu kalau misalnya ciri ikan yang udah seperti itu, nah itu dia mau nongol lagi. Kalau ikan cirinya udah begini, ini udah tahap bagus ini sebenarnya. Udah ada tahap tuh. Udah ada tahapan, oh mentalnya udah mulai kebentuk gitu. Walaupun kadang-kadang masih suka ngumpet lagi, Nah, nongol lagi gitu nongol ya. lagi, itu Tapi- udah bagus. Ya tapi dia nggak lama ngumpetnya ya. Nggak lama ngumpetnya gitu. Tuh, keren Nggak apa-apa kalau ikan kayak gini, oh berarti ini mentalnya udah mulai kebentuk. Nah, ini Turkish udah ini. Turkish ya. Nah ini mentalnya udah kebentuk ini. Nah, udah keren banget nih tuh. Udah berani keluar, dia udah berani show juga. Udah berani show ya. Tuh, Ah. keren banget nih gitu. Kalau Turkish itu Aulo ya. Turkish Allah. Aulo Natara tuh guys. Nah, sebelahnya juga masih Turkish lagi Masih ya. Turkish ya. Lumayan banyak ini bahanan Turkish. Jadi Turkish ini nih dari sebelah sini nih Ah, sampai ke sini nih masih Turkish. masih Turkish ya. Masih Turkish semua. Tuh. Dan ini udah agak sedikit ini ya, gondrong ya kalau yang ini ya. Udah. Ini kalau fin udah kebentuk, badan udah kebentuk, tinggal gedein aja sih. Nah, itu dia. Gitu. Sama tuh guys. Pokoknya mental itu penting banget ya. Penting banget kalau di kontes. Karena kalau nggak ada mental, apa yang mau dinilai sama juri? Iya. Kalau di bawah-bawahnya nih Mas. Nah ini masih kosong ini. Oh, ini kosong ya. Masih kosong semua. Tapi kalau next ini bakal jenis apa nih Mas? Kalau di bawah ini ya. Kalau di sini sih rencananya tetap masih Aulo sih, masih megang di Aulo. Cuman pengen eksperimen lagi masuk ke Hubs. Oke. Gitu. Karena Pengen memang nyoba ke Hubs. baru-baru ini ya ada Hubs ya. Ya, Itu lagi juga penasaran juga sih pengen Iya. progres Hubs itu kayak apa. Biasanya kalau dari jenis hub yang bagus itu kira-kira nih yang bisa terjun ke kontes itu di jenis apa sih Mas? Hubnya gitu ya. Kalau itu tergantung dari kontesnya lagi ya. Karena yang namanya jenis Hubs itu kan lebih banyak lagi dari Aulo gitu Oke. kan. Itu juga bisa bervariasi lagi gitu loh untuk jenis-jenisnya. Cuman kalau untuk yang sekarang kemungkinan akan dikontesin itu kan ada dari jenis Copadicromis sama apa ya tuh Protomelas kalau nggak salah. Oke. Nah itu dari jenis itu yang mau dikontesin di tahun ini. Nah, kalau di sudut sebelah sini nih Mas Helga. Nah, nih ya. Nah, ini terlihat nih Amerikaan ya. Iya. Nah, ini ceritanya gimana nih Mas Helga? Ini sih dari apa namanya koleksi saya dulu banget ini. Oh, gitu yang ya. masih bertahan. Mungkin dari apa? Aquascape juga nih. Iya, dari tank-tank Aquascape dulu ini. Ini ada Mantis tuh. Ada Memphis BSP itu. Tuh. Itu tinggal 1 dari 20 saya beli dulu. Oke, berarti ini ikan sejarah ya Oh, maksudnya ya. ikan sejarah semua nih, ikan saksi nih. Saksi perjalanan ya. Iya. Dan ini kalau teman-teman ada yang minat boleh Mas? Boleh, silakan. Boleh tuh. Nah, di sebelahnya ini ada Mantis apa nih Mas? Ini Manakapuru. Manakapuru. Dia termasuk jenis yang agak lumayan ya. Iya, ini termasuk jenis yang agak lumayan juga lah. Oke, tuh. Manakapuru. Kalau untuk Mantis sendiri harganya boleh disebutin apa japri aja Mas? Japri aja deh, karena Pokoknya ini kan semua ikan di sini japri aja ya. Japri aja deh. Pokoknya kalau untuk Amerikaan harga spesial lah. Tuh. Apalagi kalau mau root lebih enak lagi. Nah, di sini juga ada Bolivian Ram ini. Dia udah maksimal ya segini ya. Ini udah maksimal, udah gede banget ini. Ini masih ikan sejarah juga Mas. Enggak, ini iseng beli waktu itu. Oke. Nah, di sebelahnya ada apa? Red Nah, Devil ini ya? indukan Red Devil ini, tinggal yang cowoknya. Oke. Yang ceweknya udah mati. Kalau di bawahnya juga kosong ya? Nah, ini masih pada kosong ini, masih belum ada isinya. Nah, ini juga ada nih sedikit ya. Ini paling DB rejekan lah itu. Iya. Jadi di sortir di sebelah sini Mas ya. Terus juga ada Frontosa kayaknya nih ya. Iya, itu MOBA itu. MOBA ya. Tinggal 1. Tinggal 1. Ini boleh juga dibeli Mas. Boleh, silakan. Silakan tuh mampir Jika di minat. sini, ya. Berarti untuk kedepannya nih Mas Helga. Ini kan hampir 100% ya. Iya. Nah, kemungkinan nanti bakal seperti apa lagi nih Mas? Apa tetap dengan seperti ini Mas? Paling tetap seperti ini. Itu juga paling nanti ada penambahan ikan lah pastinya. Jenis-jenis tertentu ya. Jenis-jenis tertentu. Itu juga untuk sisanya yang belum selesai itu sebenarnya di samping. Di samping itu nanti buat karantina, itu juga buat pengobatan buat ikan sakit gitu di sebelah. Jadi nggak akan dicampur di sini gitu. Oke. Dan Itu aja. kalau kalian penasaran nih ya, di sini tuh ikan-ikan yang udah jadi banyak guys. Jadi
kita tuh nggak bisa spill satu-satu Mas Helga ya. Karena memang soalnya. banyak banget tuh. Ini kalau dibahas satu-satu sampai subuh kayaknya nih Mas. Oke Mas Helga, terima kasih banyak banget nih udah bantu Sama-sama. saya belajar nih. Banyak hal di sini ya tentang penilaian kontes, kriteria, dan mungkin buat teman-teman juga tuh ilmu banget catat. Nah tadi lupa nanya nih Mas Helga. Apa tuh? Nah kalau di sini tuh untuk pergantian air mungkin nggak itu pergantian air, media filter tuh biasanya gimana Mas? Kalau untuk pergantian air, karena kita di sini pakainya filtrasinya ya hanya biofoam dan batu karang atau misalnya karang jahe aja, paling kita lebih rajin di pergantian airnya di 2 hari sampai 3 hari sekali. Dan itu juga bukan 20%, 30% atau 50%. Kita di sini sampai setinggi badan ikan. Jadi misalnya sisa tinggi badan ikan segini gitu, ya udah segini. Kita sisain airnya. Yang penting ketika air surut ikan masih tegak. Siap. Gitu. Berarti patokannya tuh tinggi ikannya. Nah, tinggi ikannya ketika dia lagi lurus gitu di dasar dia berdiri begini, berarti itu udah cukup. Kalau di sini tuh kayak gitu. Jadi ini disclaimer ya, dan ini yang Mas Helga lakukan ya. Mungkin Ini di OBS lain beda ya caranya. Beda. Nah itu tergantung lagi di tempat lain karena belum tentu dengan cara yang saya lakukan di sini cocok di tempat teman-teman semua. Nah itu dia. Gitu loh. Tergantung di kondisi lingkungan, kondisi air juga di sana gimana gitu kan. Karena kalau di sini dengan cara saya seperti itu sih alhamdulillah aman gitu. Cuman kalau untuk ditiru oleh teman-teman semua yang nonton, silakan. gitu kalau mau ditiru silakan, tapi dengan catatan resiko ditanggung masing-masing. Jangan gitu. seakan-akan menyalahkan Mas Helga ya. Menyalahkan saya karena saya berbagi pengalaman pengalaman gitu. Nah satu lagi nih Mas, mungkin kalau untuk ukuran tank nih, tingginya atau lebarnya berapa tuh Mas? Nah kalau kita di sini untuk tank di situ kita pakai tank 1 meter kali 40 kali 45 dan itu disekat jadi 3 kamar gitu. Dan di sini sekatnya pun juga sekat mati atau nggak ada yang air nyampur antara 3 sekat itu enggak. Oh gitu ya. Jadi takutnya mungkin di kamar sebelah sakit itu airnya campur ya. Nah betul. Itu antisipasi yang paling fatal sebenarnya. Kalau di mungkin sebagian orang kalau misalnya dijadiin satu kan lebih cepat ngurasnya. Memang bener gitu. Tapi kalau satu ikan sakit penyakitnya akan nyebar semua itu dia tank gitu. Jadi ya sebenarnya ya boleh-boleh aja gitu ya. Ya boleh-boleh aja, balik lagi terserah. Kalau misalkan kamar sebelah sakit atau ya mau nggak mau airnya bercampur ya. Airnya bercampur semua. Kemungkinan tertularnya ya lebih gede besar ya. gitu. Mungkin terakhir nih Mas Helga sebelum penutupan ya. Boleh. Mas Helga punya pesan-pesan nggak nih buat para penghobi siklet ya khususnya ya. Nah biasanya apa tuh Mas? Kalau untuk pesan paling yang penting jangan males untuk merawat ikan ya, terutama untuk merawat air, kebersihan tank juga itu paling utama banget karena kebersihan itu kan juga penting ya untuk ikan biar nggak sakit, terus juga tetap seger, tetap sehat gitu. Terus juga yang penting balik lagi sama ke pakan jangan sampai misalnya ada yang pakai pakan alami kayak cacing beku atau cacing sutra, pastikan itu higienis atau bersih banget gitu. Karena kan selain dari faktor lingkungan, faktor pakan juga mempengaruhi ikan untuk sakit gitu. Yang penting di perawatannya aja jangan sampai lengah aja gitu. Harus dipantau juga harus ya. Dipantau terus. Karena kita melihara makhluk hidup. Kita harus punya waktu buat mereka juga. Betul. Karena kan kita ibaratnya kita memelihara mereka nih, otomatis kita sudah mengambil hak hidupnya mereka gitu. Otomatis kita juga harus bertanggung jawab atas hidupnya mereka. Apalagi kalau misalkan buat diterjunin ke kontes ya. Nah, itu kan namanya kontes itu kan ada penghargaan, juara, segala macam. Itu kan ada sebuah reward ya. Nah, sebuah penghargaan untuk diri sendiri lah karena kita udah memberikan yang terbaik buat si ikan. Bagi saya tuh makhluk hidup tuh juga punya perasaan gitu, Bang Jai. Karena ketika kita mencurahkan hati kita yang lebih untuk mereka, mereka pasti akan juga membalas ke kita gitu loh, walaupun tidak di saat itu juga gitu. Bisa juga misalnya kita merawat ikan sekarang nih, bisa jadi nanti di arena kontes tahun depan dia baru ngasih hadiah, istilahnya kayak gitu. Bisa seperti bisa itu juga ya. gitu. Jadi yang
paling penting tuh ya udah ya akan indah pada waktunya ya ujung-ujungnya ya. Betul, gitu. Tunggu aja waktunya ya. Tunggu aja waktunya, dia akan memberikan yang terbaik lah. Gitu. Nggak buru-buru, nggak cepat juga ya. Oke, Akan ada waktunya. Oke, ada tambahan lagi nih, Mas? Mungkin cukup. Itu aja ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih Mas Ya, Yoga atas terima kasih waktunya nih. banyak, sama-sama Bang Jai. Dan buat teman-teman pokoknya kalau misalkan kalian mau mampir ke sini, ini boleh ya, terbuka untuk umum ya. Terbuka untuk umum. Kalau misalnya ada yang mau datang, silahkan aja. Di sini terbuka, mau sharing, entah misalnya nggak beli misalnya gitu, atau cuma sekedar mau cari ilmu atau sharing-sharing, ngobrol-ngobrol, silahkan. Terbuka untuk umum gitu loh. Yang penting janjian tuh. Yang penting janjian dulu, takutnya saya lagi nggak di tempat. Oke, Gitu. ya mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Helga dapat bermanfaat buat Insya saya Allah. terutama dan buat teman-teman yang nonton nih. Dan Insya Allah bermanfaat. ilmunya akan bermanfaat. Insya Allah. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.